selamat siang. Bersama kami Sofik dari Salatiga, Sastrava, Relief Candi Borobudur, dan saya ditemani oleh Asyifa, tim magang dari Universitas Tidar yang sedang magang di Lembaga Nitramaya. Oke, kesempatan ini kita bahas tentang pintu gerbang, yaitu pintu gerbang Kalpataru yang berada di Lundu, Kabupaten Magelang. Ceritanya gimana? Kayaknya menarik ini. Di gerbang Kalpataru itu terdapat 3 cerita yang sangat menarik. Oke. Yang pertama ada cerita tentang Banyan Putih, Banyan Putih. tentang kelahiran Siddhartha Gautama. Terus yang Yang kedua ada pohon Bodhi, pohon Bodhi. tentang pencerahan. Tentang ketiga ini tentang Yang ketiga adalah pohon salah. tentang parinibbana. Parinibbana. Tentunya ini sangat menarik ya. Tentunya sangat menarik. Pasti penasaran. Sangat penasaran Oke, tentunya. kita dengarkan ceritanya. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wulan Indah Sundari, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah yang ada di gerbang Kalpataru, yaitu pohon Banyan Putih. Pohon Banyan Putih bisa disebut dengan beringin bengali atau plaksa, bercerita tentang kelahiran Siddhartha Gautama. Cerita ini terdapat di dalam relief Lalita Vistara panel 27 dan 28. Saat itu, Ratu Mahamaya menaiki kereta khusus yang dibuat oleh Raja ke Taman Lumbini tanpa ada seorang pun yang diizinkan menaiki kereta tersebut. Ratu Mahamaya berdiri di Taman Lumbini dan memegang dahan pohon Banyan Putih tatkala ia bersiap melahirkan Siddhartha. Ratu Mahamaya mengandung selama 10 bulan. Di Taman Lumbini, lahirlah Siddhartha melalui pinggang sisi kanan, dan istimewanya ia tidak menyentuh tanah. 4 dewa menyambut Siddhartha dari 4 penjuru. Keempat dewa berdiri di dekat Ratu Mahamaya dan berkata, "Bergembiralah, wahai Ratu, padamu telah lahir seorang putra yang unggul." Siddhartha lahir dalam keadaan bersih, tak ternodai apapun. Lalu dari langit turunlah air dingin dan air panas yang memandikan Siddhartha. Siddhartha berdiri kokoh pada kedua kakinya, berjalan 7 langkah ke utara. Saat melangkah, sebuah payung putih dan 2 kipas besar bergerak di atasnya tanpa ada yang memeganginya. Di setiap langkah tumbuh sekuntum teratai. Siddhartha lalu menghadap ke seluruh penjuru dan berkata, "Akulah yang tertinggi di dunia. Akulah yang terbaik di dunia. Akulah yang terunggul di dunia. Inilah kelahiran terakhir. Tidak ada lagi kelahiran ulang." Setelah 7 hari kelahiran Siddhartha, Ratu Mahamaya wafat. Dan yang mengasuh Siddhartha ialah adik kandungnya, yaitu Mahaprajapati Gautami. Sekian cerita yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Happy Rizkina, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Serta saya merupakan salah satu sastriva di Sekolah Budaya Nitramaya di bawah asuhan Bapak Bambang Eka Prasetya. Kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah mengenai pohon Bodhi, pencerahan Siddhartha Gautama. Diceritakan pohon Bodhi dengan kisah pencerahan Sang Buddha. Digambarkan di relief Candi Borobudur Lalita Vistara panel 90 sampai dengan 99. Arti pencerahan merupakan pencapaian tahap paling sempurna dari manusia. Ia mencapai kesempurnaan dengan disebut nirwana. Sang Buddha pada usia 35 hingga 80 tahun bisa dikatakan sempurna dengan mampu mengajar kepada manusia maupun dewa. Dikisahkan Sang Buddha mendapatkan pencerahan ketika bertapa di bawah pohon Bodhi, atau bisa disebut dengan bahasa Latin pohon Ficus religius.
Adapun persiapan yang dilakukan untuk pencerahan bodhisattva. Swastika, si pemotong rumput, memberikan satu ikat rumput yang sangat cocok untuk alas duduk bodhisattva di bawah pohon bodhi. Selain itu, para dewa mendekat dan berkumpul ketika bodhisattva mendekati pohon bodhi. Mereka lalu memberi hormat kepadanya. Tidak hanya itu saja, para dewa juga menghias 84.000 pohon bodhi. Diharapkan bodhisattva dapat duduk di bawah pohon bodhi tersebut. Bodhisattva pun menggunakan kekuatan pengheningnya agar para penghias pohon tersebut dapat melihat bahwa bodhisattva telah duduk di bawah pohon bodhi tersebut. Pelaksanaan pencerahan. Bodhisattva duduk di atas akar pohon bodhi. Seluruh alam Buddha terbuka dan menjadi benderang, serta seluruh makhluk yang ada di dalamnya bisa melihat apa yang terjadi. Namun ketika menuju pencerahan tersebut tidaklah mudah. Terdapat beberapa dinamika yang begitu keras harus dihadapi bodhisattva. Salah satunya yaitu Mara dan pengikutnya menembak panah ke arah bodhisattva. Akan tetapi anak panah ketika mendekati bodhisattva berubah menjadi bunga dan gugur lunglai jatuh di tanah. Di saat terakhir, Mara terus menggoyah pencerahan bodhisattva dengan cara ia mengutus putri-putrinya untuk berjoget-joget di hadapan bodhisattva. Akan tetapi bodhisattva bisa menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Dalam waktu 3 malam, bodhisattva mencapai mata surgawi. Pengetahuan mulai ada, penghilangan makhluk sesuai karma, penghancuran noda batin, dan sampailah puncak sesungguhnya sebagai Buddha yang sebenarnya. Akhirnya seluruh Buddha di alam semesta ini menyadari pencapaian bodhisattva. Mereka mengirimkan hadiah berupa dharma, permata, payung untuk merayakan peristiwa tersebut. Di minggu pertama, bodhisattva merenungi di bawah pohon bodhi ketika ia dapat pencerahan. Dan di akhir periode, para dewa mendekati bodhisattva lalu memandikan dengan air yang wangi. Kemudian di minggu terakhir, bodhisattva duduk di singgasana intan, kemudian merenung dan mendapatkan isi Dharma Cakra Pravatana Sutta, yakni hidup itu duka, duka ada sebabnya, duka dapat diatasi, duka dapat benar-benar ditinggalkan. Sekian kisah pohon bodhi pencerahan Siddhartha Gautama. Terima kasih. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indi Sulfasari dari Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu Parinibbana Sang Buddha. Demikian cerita yang saya dengar. Pada saat Sang Buddha bersama dengan rombongan melakukan perjalanan, ia berhenti di sebuah sungai, yaitu Sungai Kakuta. Kemudian ia melanjutkan perjalanan kembali dan menyeberangi sebuah sungai yang bernama Sungai Hiranawati. Setelah itu, sampailah ia pada sebuah hutan. Hutan ini bernama Hutan Pohon Sala. Pada saat sampai di Hutan Pohon Sala, Sang Buddha merasa lelah dan ingin beristirahat. Kemudian ia meminta kepada Biksu Ananda, "Wahai Biksu Ananda, tolong siapkan tempat berbaring untukku di antara kedua pohon sala yang kembar ini. Aku lelah dan ingin beristirahat." Setelah itu, Biksu Ananda menyiapkan tempat untuk Sang Buddha. Pada saat Sang Buddha berbaring, bunga-bunga pohon sala bermekaran. Padahal saat itu belum pada musimnya. Selain itu, alunan musik dan juga lagu dari surgawi menggaung dari angkasa. Kemudian,
Sang Buddha berkata kepada Biksu Ananda, "Wahai Biksu Ananda, siapa orang yang menjalankan dhamma dengan baik dan sempurna, maka ialah orang-orang yang memberikan penghormatan tertinggi kepada Buddha. Maka dari itu, kalian harus menjalankan dhamma dengan baik dan sempurna." Setelah itu, para dewa dari berbagai alam turun dan di hutan Sala. Di hutan Sala, para dewa memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Ada para dewa yang sudah ikhlas untuk melepaskan Sang Buddha, dan ada juga mereka yang menangis berteriak, "Tidak, tidak, ini terlalu cepat kau meninggalkan kami." Lalu pada saat itu, sang biksu bertanya kepada Sang Buddha, "Wahai Sang Buddha, lalu bagaimana kami memberikan penghormatan? Padahal biasanya pada saat musim hujan, para biksu memberi hormat ke tempatmu." Sang Buddha pun menjawab, "Jangan khawatir, ada 4 tempat yang sebaiknya engkau kunjungi setelah aku tiada. Yang pertama yaitu tempat kelahiranku, yang kedua yaitu tempatku untuk mendapatkan pencerahan, yang ketiga yaitu tempatku memutar roda dharma, dan yang terakhir yaitu tempatku saat mencapai parinibbana." Setelah itu sang biksu bertanya kembali kepada Sang Buddha, "Lalu bagaimana kami memperlakukan jasadmu?" Sang Buddha pun menjawab, "Janganlah engkau pusing untuk memikirkan jasadku. Pikirkan saja bagaimana caramu berjuang untuk mencapai kecerahanmu." Kemudian sang biksu mendengarkan nasihat dari Sang Buddha. Tetapi sang biksu bertanya kembali kepada Sang Buddha, "Wahai Sang Buddha, mengapa engkau tidak pindah saja dari kota ini? Kota ini kecil dan berlumpur. Engkau bisa saja pindah ke kota yang lebih besar." Sang Buddha pun menjawab, "Janganlah engkau berkata seperti itu. Dahulu kota ini seperti ibu kota para dewa. Kota ini adalah kota yang kaya dan makmur. Sekarang engkau umumkan kepada suku Mala bahwa nanti pada saat penjagaan terakhir aku akan mencapai parinibbana." Kemudian pada saat itu Biksu Ananda langsung memberikan kabar kepada suku Mala bahwa Sang Buddha akan mencapai parinibbana. Pada saat mengumumkan kabar itu, ada seorang pengembara yang bernama Subada. Subada ini mendengar kabar tersebut, lalu ia meminta izin kepada Biksu Ananda untuk bertemu kepada Sang Buddha. "Wahai Biksu Ananda, tolong izinkanlah aku untuk bertemu Sang Buddha." Tetapi sang biksu tidak mengizinkan Subada bertemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha melihat dan mendengar percakapan mereka, lalu ia mengizinkan sendiri Subada untuk bertemu dengannya. Pada saat itu, Subada diajarkan dharma yang dengan baik dan sempurna oleh Sang Buddha. Kemudian Subada meminta ia dijadikan seorang biksu. "Wahai Sang Buddha, tolong jadikanlah aku seorang biksu." Mendengar hal itu, Sang Buddha menjadikan Subada sebagai biksu. Subada adalah biksu yang terakhir yang ditahbis oleh Sang Buddha. Setelah menjadikan Subada sebagai seorang biksu, lalu ia memberikan pesan terakhir kepada Biksu Ananda. "Wahai Biksu Ananda, semua yang tersusun akan luruh, maka berjuanglah dengan penyadaran penuh." Setelah itu, Sang Buddha mencapai parinibbana. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.